Baik, kita lanjutkan. Kalau sebelumnya kita sudah bahas bentuk cash dividend, sekarang kita diskusikan bentuk lainnya, yaitu share dividend. Sebenarnya share dividend ini juga bentuk distribusi dari rekening perusahaan kepada pemegang saham. Nah, cuman bedanya kalau share dividend ini tidak dalam bentuk cash, jadi perusahaan tidak menggunakan cash. Nah, ini ilustrasinya ya. Kalau sebelum pembagian dividen, komposisi pemegang sahamnya ini seperti ini. Ada 4 box ini ya. Jadi ini menggambarkan kepemilikan saham dari katakan 4 kelompok orang. Total saham perusahaannya adalah 40. Kemudian setelah adanya dividen, satu lembar ini mendapatkan 4 lembar saham. Kita lihat kotak besarnya tetap sama ya. Luasan kepemilikan dibandingkan seluruh perusahaan, ini porsinya sama. Cuman jumlah lembar sahamnya semakin banyak. Dari sini sebenarnya kita bisa lihat bahwa sebenarnya penambahan jumlah saham beredar untuk pemegang saham yang dibagikan dalam bentuk dividen itu tidak menambah porsi kepemilikan masing-masing. Jadi dia hanya menambah lembaran jumlah saham, tapi tidak memperluas ya. Tidak menambah segini, tetap kotaknya ini sama. Oke, jadi jumlah lembar sahamnya bertambah, tapi persentase kepemilikannya tetap sama. Hal ini mengakibatkan in totalnya returning perusahaan berkurang, tapi di sisi lain share capital dan share premiumnya bertambah. Jadi ada switching dari returning kepada share capital dan share premium. Ini sebenarnya juga inti dari dividen yang kita diskusikan sebelumnya ya, dari konsep dividen itu. Jadi distribusi dari keuntungan perusahaan kepada pemilik. Jadi distribusi dari returning di switch ke share capital dan share premium yang dalam hal ini menjadi kepemilikan pemegang saham. Nah, kenapa perusahaan ini membagikan dalam bentuk share dividend? Yang pertama, pertimbangannya adalah sebenarnya ingin memuaskan ya ekspektasi pemegang saham untuk mendapatkan dividen tanpa harus mengeluarkan cash. Jadi kalau perusahaan cashnya terbatas, rekeningnya punya, salah satu opsinya adalah dengan menerbitkan dividen saham. Jadi pemegang saham ini tidak kecewa karena merasa masih memperoleh return on investment gitu ya. Nah, yang kedua, salah satu alasannya adalah untuk meningkatkan marketabilitas dari saham perusahaan. Dengan adanya dividen, ini jumlah lembar saham yang beredar itu tentu akan bertambah ya di pasar. Dengan jumlah saham yang beredar lebih banyak, tentu lebih mudah dipasarkan. Nah, yang ketiga, pengen memberikan gestur kepada pasar bahwa sebagian dari modal perusahaan, sebagian dari keuntungan perusahaan ini sudah diinvestasikan kembali untuk pengembangan perusahaan. Jadi diinvestasikan ke dalam. Jadi ada menunjukkan gestur bagi pasar ya. Perusahaan ini sudah menginvestasikan secara permanen ke dalam bisnisnya mereka sendiri. Nah, secara umum, share dividend ini bisa diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama small share dan large share. Nah, biasanya kategorinya dari rule of thumb-nya itu small share-nya itu adalah 20-25%. Karena dia small, cuma 20% atau 25% dari total saham yang diedarkan perusahaan ini dicatat pada harga pasar. Tapi kalau untuk yang large share yang lebih dari 20-25%, nilai dividennya itu dicatat sebesar par value-nya, sebesar nilai parnya. Kenapa seperti itu? Asumsinya adalah kalau perusahaan ini menerbitkan lebih dari 25%, ini jumlahnya cukup besar, cukup signifikan, yang pada akhirnya bisa mempengaruhi harga pasar. Dengan mempengaruhi harga pasar, kita bisa menganggap bahwa harga pasar itu menjadi tidak wajar ya. Makanya untuk yang lebih besar dari 20-25% yang kita pakai adalah nilai par. Sementara kalau kecil di bawah 20-25 ini tidak mengganggu harga pasar. Jadi harga pasar itu masih mencerminkan harga wajar. Jadi yang dipakai harga pasar.
Contoh, perusahaan memiliki saldo returning $33 juta. Perusahaan mengumumkan 10% dividen lembar saham atas saham yang dimiliki sebesar 50.000 dengan nilai par $100. Nilai pasar saham saat itu adalah $150. Ada dua opsi. Maaf, bukan dua opsi ya. Tadi disebutkan ada dua opsi, large dan share. Ini karena 10% berarti dia masuk yang opsi pertama, small share. Kalau small share yang dipakai adalah fair market value yang 150. Nah, di sini pada saat pada saat pengumuman sama kayak cash dividend tadi, yang kita catat pertama adalah kalau tadi cash dividend, di sini share dividend. Share dividend jumlahnya berapa? Jumlahnya adalah 10% dikalikan 50.000 kali $150. Kamu 750.000. Nah, pasangannya apa? Kalau tadi cash dividend pasangannya adalah dividend payable, kalau ini bukan payable karena perusahaan tidak memiliki utang untuk membayar dalam bentuk uang tunai. Nah, di sini pasangannya adalah ordinary share dividend distributable. Jadi, dividen dalam bentuk saham biasa yang dapat dibagikan. Nah, ini untuk akun ini OSDD ya. OSDD ini adalah sebesar nilai parnya. Ini sebenarnya adalah ordinary shares, cuman karena belum dibagi, berarti ini belum dalam bentuk penerbitan saham. Nah, nilainya adalah nilai par. 100 dikali 10% dikalikan 50.000 dikalikan $100, ketemu 500.000. Selisihnya kemana? Selisihnya masuk ke premium. Karena seolah-olah perusahaan sudah menerbitkan lembaran saham, meskipun sahamnya itu belum dibagi. Pada saat pembagian saham, nah ini ya OSDD ini kita close, pasangannya adalah kita terbitkan sahamnya. OSDD di debit sebesar 500.000, pasangannya adalah share capital ordinary sebesar nilai parnya. Share premium ordinary-nya tidak kita akui karena sudah kita akui pada saat pengumuman adanya dividen. Nah, penyajian generalnya OSDD ini sebenarnya sudah masuk di equity ya sebagai penambah dari share capital ordinary. Jadi seolah-olah memang sudah seperti menerbitkan saham, cuman fisiknya saja belum. Gitu ya. Tapi laporannya dia bagian dari equity. Kita lihat pengaruh dari share dividen itu di neraca, di laporan keuangan. Sebelum adanya dividen saham, ini total ekuitasnya 8 juta. Kemudian returning 3 juta, dan paid-in capital atau modal sendirinya 5 juta. Dengan adanya share dividen tadi sebesar 750.000 ya. Jadi share capital ordinary-nya bertambah 500.000, share premium ordinary-nya bertambah 250.000. Total paid-in capital atau modal sendirinya bertambah sebesar 750.000. Di sisi lain, sumber dari dividen itu mengurangi returning 750.000. Neto perubahannya 0 atau 0 ya. Cuman jumlah lembar saham beredar dari awalnya 50.000 menjadi 5.000. Kalau kita lihat nilai parnya tidak berubah, tetap 100 ya. Jadi posisi neraca setelah dividen saham, share capital ordinary-nya menjadi 5.500.000, share premium ordinary-nya 250, paid-in capital 5.750. Returning berkurang 750 menjadi 2.250. In total equity-nya tetap 8.000. Cuman jumlah lembar saham yang beredar menjadi 55.000. Di sini kita bisa lihat bahwa dengan adanya share dividen ini men-switch dari returning ke paid-in capital. Jadi yang tadi disampaikan memberikan gestur bahwa perusahaan ini menginvestasikan kembali hasil usahanya kepada perusahaan sendiri. Trivia singkat ya. Dari pernyataan berikut tentang semua share dividen mana yang benar? Apakah dicatat pada returning sebesar nilai par? Kemudian small share dividend mengurangi total ekuitas. C. Market price per share should be assigned to the dividend share. D. A small share dividend ordinary will have an effect on per value per share. Kita lihat satu-satu.
Apakah dicatat sebesar nilai par? Tidak, karena dia small share. Ini juga salah. Apakah didebit kepada returning? Salah juga. Debitnya adalah pada share dividend. B. Small share dividend mengurangi total ekuitas. Total ekuitas tidak berkurang dengan adanya share dividend. Total ekuitas tetap, returning-nya saja berkurang karena bergeser menjadi share. Yang C. Market price per share should be assigned to the dividend share. Nah, ini benar karena dia small share. Yang terakhir, small share dividend ordinary will have an effect on par value per share. Sebelumnya kita sudah buktikan adanya share dividend ini tidak mempengaruhi nilai par saham. Ya, jawabannya yang C. Ada yang mirip dengan share dividend, yaitu sering disebut share split atau stock split. Ini mirip dengan share dividend, cuman bedanya di sini kebijakan yang diambil perusahaan bukan karena pengen membagi dividen kepada pemegang saham. Cuman di sini biasanya perusahaan karena ada kebijakan pengen memecah nilai saham, nilai parnya dari sebelumnya katakan 1.000 menjadi 500. Pemecahan nilai saham. Nah, perusahaan untuk transaksi share split ini tidak mencatat adanya jurnal. Jadi sekedar memorandum saja. Dengan adanya share split, ini akan mengurangi nilai par dan menambah jumlah saham yang beredar. Ingat tadi kalau yang dividen ini tidak mempengaruhi nilai par. Jumlah lembar sahamnya sama-sama bertambah, tapi nilai parnya tidak berubah. Dan tadi ada jurnal. Nah, tujuannya dari share split ini biasanya untuk kalau ngerasa harga pasarnya terlalu tinggi, dengan dipecah, diharapkan harganya lebih turun sehingga mudah dipasarkan. Efeknya kita lihat dalam neraca ya. Perusahaan mengumumkan adanya stock split, share split sahamnya sebesar 50.000 lembar dengan dasar 2 for 1. Artinya dari 50.000 menjadi 100.000 lembar saham yang beredar. Otomatis nilai parnya juga menjadi separuhnya. Kita lihat posisi sebelum share split ini sama dengan sebelum adanya share dividend tadi. Jumlah total share capital ordinary tidak berubah. Jumlah total share premium ordinary tidak berubah. Returning pun tidak berubah. Total equity tidak berubah. Karena tidak ada jurnal yang dicatat di sini. Cuman jumlah lembar saham yang beredar bertambah 50.000 karena 2 for 1. Satu lembar dipecah menjadi 2. Kemudian nilai parnya berkurang separuh karena jumlah lembarnya dibagi 2, dipecah 2. Posisi neraca setelah share split, total ekuitas tidak berubah ya, secara nominal tidak berubah. Cuman jumlah lembar saham menjadi 100.000. Sementara nilai par menjadi 50. Itu share split. Baik, materi diskusi sesi ini saya cukupkan sampai share split. Mudah-mudahan cukup jelas. Ini investor insight, teman-teman bisa baca sendiri ya. Ini case di lapangan tentang share split. Berikutnya kita tinggal akan bahas terkait penyajian dan analisis dalam laporan keuangan ya. Mudah-mudahan cukup jelas. Kita akan lanjutkan diskusi kalau ada yang belum paham. Terima kasih.